Ya, ginjal sehat artinya fungsinya baik, ya. Fungsinya baik itu artinya kemampuan ginjal dalam melakukan fungsinya itu cukup baik. Ya, fungsi ginjal banyak. Salah satunya adalah untuk menyaring darah. Cara membuat ginjal kita ini sehat tuh apa aja dok yang harus dilakukan? Apakah olahraga atau ada makanan-makanan tertentu yang harus dikonsumsi atau dihindari dok? Oh ya. Jadi kan ginjal ini organ yang saya bilang tadi fungsinya banyak ya. Mm-mm. Jadi kalau gagal ginjal ini ada dua sebenarnya. Jadi ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ilham Pradipta di program Pod Klinik di channel YouTube Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau. Buat Bapak, Ibu, Kakak, Adik sekalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini karena ada banyak video bermanfaat terkait kesehatan yang menurut kami pribadi Bapak Ibu perlu tahu dan update terkait kesehatan yang sangat penting buat kita semua. Dan kali ini seperti biasa kita lagi ada di Nanas Balkoni, kafetaria atau coffee shop yang ada di lantai 5 Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau yang ini terbuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu yang mau ngopi-ngopi santai di sini silahkan datang aja langsung ke Nanas Balkoni. Link Instagramnya saya taruh di deskripsi. Kita lanjut karena narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Aris Sisworo. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang ginjal. Nah, ini yang sangat penting ya karena iPhone 16 baru keluar. Yang biasanya orang-orang tuh suka ngomongin ketika ada iPhone baru, otomatis larinya selalu ke ginjal, jual ginjal, jual ginjal, jual ginjal. Tapi kalau misalnya kalau mau jual ginjal, kita harus tahu dulu dong ginjal seperti apa yang sehat ya kan. Nah, kita mau ngomongin tentang ginjal dan turunan penyakit-penyakitnya bersama Dokter Ari. Assalamualaikum Dokter Ari. Ya, waalaikumsalam. Sehat dok. Secara Dokter tuh harus selalu sehat. alhamdulillah semoga sehat Alhamdulillah semoga sehat terus dok. Ya, luar biasa. Nah dokter, nih kalau anak-anak Gen Z nih milenial nih seperti biasa dengan hadirnya iPhone baru itu selalu ada kata-kata jual ginjal, jual ginjal. Saya nggak tahu sih kalau baca-baca kan harga ginjal tuh miliaran katanya dok. Bener dok ya? Iyalah, mungkin kata kalau untuk perawatan ginjal, apalagi mereka-mereka yang sudah tahap akhir dari penyakit ginjal, itu kan salah satu pengobatannya dengan terapi dengan apa? Transplantasi ginjal. Oh, nah itu Mungkin kata-kata transplantasi ginjal itu kan jual. itu dana mahal. Itu dong. Oh, Jadi artikan sebagai penggantiannya pengganti itu. iPhone tadi ya. Oh, bisa Karena beli, harganya memang mahal. bisa beli Untuk rumah. transplantasi kan mahal ya. Untuk saat ini Oke. masih mahal. Nah, ini kan biar anak-anak yang nonton juga tahu nih. Emang ginjal tuh bisa main jual aja gitu kan. Nah, kita mau ngomongin kesehatan ginjal, Dok. Ginjal tuh sebenarnya sebesar apa sih, Dok? Ukurannya, Dok, kan kalau saya perhatikan tuh ada yang bilang segede gini, ada yang bilang segini, ada yang bilang besar dan ada dua kalau nggak salah. Itu ukurannya sebesar apa, Dok, ginjal? Ukurannya jadi kalau sekepal Oh, sekepal tangan. circle di Oh, ada dua ya berarti. iya di kanan kiri ya. Dia mengikuti ukuran kepal tangan orang dewasa. Ya, Oh, sekepal kita. Jadi kalau besar juga dong ya? ya kalau ini ya jadi di kanan kiri bukan satu gitu. Bukan satu Tapi ya, ada beberapa kondisi kadang lahir memang satu. ginjal gitu. Jadi Tapi hidup dengan satu ginjal cukup. bisa orang dengan hidup satu ginjal bisa. Cukup, Iya. maka berarti Kalau organ. ada orang mendonorkan satu ginjalnya, ya dia masih bisa. Ya, tapi itu kan dengan Oh, pemeriksaan dulu ya, artinya ginjalnya itu memang baik fungsinya. oh, nah, ginjal yang sehat itu yang seperti apa dok? Ya, ginjal sehat artinya fungsinya baik, ya. Fungsinya baik itu artinya kemampuan ginjal dalam melakukan fungsinya itu cukup baik. Ya, fungsi ginjal banyak. Salah satunya adalah untuk menyaring darah, untuk mengekspresi atau mengeluarkan urin. Nah, yang disebut sehat ginjal ini artinya fungsi itu baik. Jadi jumlah yang dikeluarkan urin tiap harinya itu cukup. Kemudian fungsi untuk mengatur tekanan darah juga ada pada ginjal juga baik. Jadi dikatakan ginjal baik itu fungsi dari ginjalnya itu baik, ya. Nah, jadi fungsi untuk mengatur tekanan darah baik, fungsi untuk mengekskresikan urin baik, kemudian ada fungsi dari ginjal adalah menghasilkan eritropoietin, itu zat yang membantu pembentukan sel darah merah juga baik. Nah, kalau itu terganggu, maka efek-efek dari fungsi tadi juga terganggu. Tekanan darah jadi naik, kemudian urin atau jumlah air seninya menurun, kemudian bisa terjadi anemia. Itu sudah menunjukkan salah satu
Oke. gejala dari ginjal yang tidak sehat. Tidak sehat ya, Dok. Cara membuat ginjal kita ini sehat tuh apa aja, Dok, yang harus dilakukan? Apakah olahraga atau ada makanan-makanan tertentu yang harus dikonsumsi atau dihindari, Dok? Oh ya, jadi kan ginjal ini organ yang saya bilang tadi fungsinya banyak ya. Mm-mm. Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan fungsi itu terganggu itu yang harus dihindari supaya tetap sehat. Apa saja? Pertama, cairan harus cukup. Jadi minum harus banyak. Ya, Lebih ya. ya 8 gelas sehari. Oh, yang Ya. minimal Ya. 2 liter itu, Dok, ya? Kita harus banyak minum. Ya tujuan apa? Supaya ginjalnya sehat. Itu kan sering kita dengar tuh ya. Harus banyak minum. Yang kedua, pola makan. Nah, Ya. Jadi makanan-makanan yang terlalu banyak garam ya, itu juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Ya. Terutama kita lihat kan anak-anak zaman sekarang Gen Z ini ya, pernah juga mungkin sekarang sering mendengar anak-anak kecil itu sudah dilakukan cuci darah. Oh, Ya, iya, 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 gara-gara iya. ya dari pola makan ini. Makanan sekarang sudah sangat banyak mengandung Bahan kimia. bahan kimia atau yang siap saji sekarang ini kan mudah sekali kita dapatkan di mana-mana. Nah, Iya. itu sudah pasti makanan-makanan yang seperti itu mengandung bahan pengawet. Nah, jadi bahan pengawet ini bisa juga merusak ginjal. Jadi dari makanan kemudian cairan itu harus sudah dipelihara dari sekarang, harus baik gitu. Kemudian obat-obatan tertentu, ya, obat-obatan tertentu yang dikonsumsi jangka lama itu juga bisa Mempengaruhi, merusak ya, ginjal ya. Misalnya obat-obat penghilang nyeri yang digunakan dalam jangka lama itu juga bisa mempengaruhi kerusakan ginjal. Kemudian ada lagi misalnya ada suatu kondisi tertentu ya, misalnya ada diare yang terlalu lama misalnya ya. Jadi misalnya ada orang sakit tidak diobati gitu, tidak segera diobati maksudnya. Itu kan juga bisa menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah ke ginjal sehingga ginjalnya juga terganggu. Ya. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa kehidupan kita sehari-hari itu juga sangat mempengaruhi untuk kesehatan daripada ginjal. Oke. Jadi mulai dari cairan, makanan, kemudian obat-obatan yang kita konsumsi juga. Iya, 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 iya. Jadi artinya ya memang bener ginjal tuh mahal juga ya. Mahal. Cara merawat, apa namanya itu kalau memang sakit gitu, Dok. Kalau sudah sakit ya mahal. Makanya memang perawatan dari awal. Karena perawatan dari awal ya kalau kita hanya ya minum yang cukup, kemudian istirahat juga harus cukup. Itu kan sebenarnya kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita laksanakan dengan baik, ya mudah-mudahan ke depannya juga ginjal akan tetap baik. Nah, efek dari misalnya kayak saya ini kan udah 30-an tahun, Dok ya. Terus ginjalnya ini bermasalah, Dok. Nah, dari setiap konsumsi makanan atau gaya hidup sehat ini itu ada runutan penyakit ginjal tuh apa aja sih, Dok, yang bisa ada kemungkinan menjadi sebuah penyakit ginjal? Kan orang sering dengar tuh gagal ginjal. Nah, apa yang membuat itu fungsi ginjal tuh gagal? Atau ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan ginjal itu rusak? Nama penyakitnya atau apa, Dok, yang umum gitu Dasar pada untuk terjadi gagal ginjal. Iya, gagal ginjal itu karena apa gitu. Terus kalau saya kan di umur 30 ini kan saya harus memperbaiki pola hidup. Nah, misalnya makan sembarangan dan sebagainya. Cuman yang udah lewat kan mungkin bisa menjadi penyebab ginjal saya mungkin 30 tahun terakhir tuh takutnya ada masalah. Nah, apa yang bisa saya hindari gitu kan. Terus penyakit apa nanti yang bisa membuat ginjal saya ini sakit gitu loh, Dok, gagal ginjal. Jadi kalau gagal ginjal ini ada dua sebenarnya. Jadi ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronik. Kalau yang akut ini biasanya mendadak. Tiba-tiba misalnya pasien mengalami gagal ginjal yang sifatnya tidak bisa buang air kecil. Jadi akut. Jadi misal contoh, orang makan jengkol nih, racunan jengkol, itu tiba-tiba tidak bisa buang air kecil. Itu bisa tiba-tiba menjadi gagal ginjal. Oke, itu hari ini misalnya saya makan jengkol banyak, kelebihan, nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing. Besok gagal ginjal. Bisa. Itu disebut gagal ginjal akut. Artinya mendadak. Kemarin nggak apa-apa orangnya. Gitu. Bisa. Kemudian misalnya yang akut lagi, saya bilang tadi diare. Diare berkepanjangan. Mungkin karena pengobatannya cairan masuk kurang, ya. Kemudian pengobatan tidak adekuat, muntah-muntah terus pasiennya ya, mau dibawa ke rumah sakit mungkin jaraknya terlalu jauh, tiba-tiba datang sudah dengan gagal ginjal bisa. Dari diare. Karena apa? Karena dehidrasi, kekurangan cairan. Cairannya keluar terus ya. Itu biasanya cepat dia mendadak. Atau misalnya batu ginjal. Batu. Saya cari batu. Karena baru batu ya, jadi batu ginjal misalnya. Suatu batu yang tiba-tiba menyumbat. Ya, jadi
air seninya sudah nggak ada lagi. Nah, itu bisa tiba-tiba jadi gagal ginjal akut namanya. Akut Akut ya, saya juga. bilang akut. Tapi kan kalau batu itu terakumulasi kan dok ya? Ya, biasanya begini, misalnya batunya itu misalnya di ginjal, kemudian dia lepas turun gitu. Kan itu menyumbat di saluran. Kalau di saluran ini kan jadi agak susah mau Buang air kecil apa gitu. Bisa menyebabkan buang air kecil tiba-tiba berhenti, itu bisa. Nah, itu bisa. Lagi buang air kecil tiba-tiba berhenti gitu. Iya. Ya, hari itu dia datang, saya nggak bisa BAK dok, hari ini nggak bisa buang air kecil nih. Nah, itu bisa dari batunya itu menutupi jalur keluar. Nah, atau pada kondisi-kondisi sakit serangan jantung misalnya mendadak ya, gangguan aliran darah ke ginjal mendadak, itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal yang sifatnya akut. Tapi itu jarang. Yang sering ya karena itu tadi ya dehidrasi atau kondisi ya dehidrasi ya, kekurangan cairan, jadi dia tiba-tiba berhenti, nggak bisa buang air kecil. Jadi akut itu sifatnya. Siap. Kalau satu lagi kronik dok. Kronik. Nah, kronik inilah yang pelan-pelan tapi akhirnya. Nah, ini yang saya khawatirkan nih dok. Yang tadi saya maksud adalah kan di kronik ini dok, karena kan 30 tahun yang lalu mungkin saya sering makan mie instan, saya sering makan makanan yang ciki-cikian misalnya, atau yang mengandung tinggi pengawet dan lain sebagainya, itu yang saya khawatirkan dok. Nah, itu 30 tahun yang saya sudah lewati ini, apakah bisa saya membersihkan ginjal gitu ya, atau ya sudah gitu. Ya sebenarnya itu kan akumulasi ya. Kalau makan makanan mie instan atau misalnya ciki-cikian tadi sesekali, ya itu mungkin tidak. Ini kan yang sering terjadi beberapa mereka-mereka yang masih muda kemudian cuci darah atau yang gagal ginjal kronik ini memang pola makannya hampir setiap hari. Kalau kita tanya, mungkin minumannya tuh nggak pernah minum air putih atau sedikit sekali minum air putih. Jadi dia memilih minuman siap saji. Ya, atau minuman berwarna lah ya. Minuman yang sudah kemasan begitu. Atau mereka yang makanannya juga makanan siap saji. Nah, jadi gagal ginjal kronik ini penyebabnya banyak. Salah satunya yang mendasari adalah kencing manis, diabetes. Diabetes jadi kan ada komplikasi dok? Ya, komplikasi dari penyakit diabetes. Jadi misalnya diabetesnya sudah berapa tahun ya, mereka yang jarang kontrol misalnya ya, atau tidak pernah pengobatan rutin misalnya, nah nanti datang sudah dengan gagal ginjal. Dan itu namanya kronik, jadi kan pelan-pelan. Iya. Tidak bisa tidak mendadak maksudnya. Iya. Kemudian yang kedua, penyakit hipertensi. Itu mengakibatkan ke ginjal. Iya, kan hipertensi dengan tekanan darah yang tinggi, aliran ke ginjal menurun, nah itu lama-lama juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian penyakit yang lain misalnya penyakit lupus, penyakit lupus, penyakit yang memang sudah mengenai ginjal misalnya ya. Seperti tadi saya bilang, batu ginjal juga lama-lama bisa menyebabkan batu ginjal jadi gagal ginjal. Bisa akut, bisa kronik. Ya. Kemudian misalnya penyakit yang sifatnya infeksi ya, infeksi yang lama misalnya, itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal kronik, termasuk penggunaan obat-obatan yang bisa merusak ginjal itu juga. Ini infeksi maksudnya gimana dok? Infeksi, misalnya seseorang ada infeksi. Ketusuk paku tangannya? Enggak, bukan. Ya, mungkin bukan ketusuk paku. Jadi orang-orang ada namanya penyakit radang ginjal atau ini infeksinya di ginjalnya. Ya. Saya pikir ada luka terus ada infeksi gitu, enggak ya? Ada namanya glomerulonefritis, radang ginjal. Glomerulonefritis. Bisa tulis aja di bawah. Nah, itu biasanya ada infeksi bisa dari saluran nafas, ya. Kumuannya kemudian pindah ke ginjal. Jadi awal dari sini turun ke bawah. Dari mata turun ke hati. Ini dari tenggorokan turun ke ginjal. Kadang sudah tidak ada. Kumannya sudah tidak ada, tetapi proses inflamasinya yang berjalan terus sehingga merusak ginjal. Dan membuat meradang tadi dok. Iya. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal. Jadi banyak sebenarnya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi paling banyak ya diabetes sama hipertensi. Nah dok, kapan waktu yang tepat untuk mengecek kesehatan ginjal? Saya ngerasa sehat-sehat aja nih. Kayak udahlah sehat, bisa olahraga, bisa udah kayak normal seperti pada umumnya. Tapi nah apakah saya harus nunggu ada sesuatu dulu saya baru ngecek, atau
harus melakukan medical check up. Seperti itu dok. Kayak saya kan juga jadi worry nih gitu kalau misalnya ngomongin kesehatan gitu kan. Dan kita kan pengen apalagi di usia-usia ini yang seumuran sama saya mungkin ya, bapak-bapak muda yang pengen hidupnya menemani anak sampai dewasa kan. Kita pengen tetap sehat kan dok gitu kan. Nah itu kapan dok waktu yang tepat untuk pengecek kesehatan ginjal? Jangan sampai nunggu udah. Sudah ada penyakitnya. Nah itu maksudnya dok. Kalau mereka-mereka yang sudah ada faktor predisposisi atau penyakit penyerta, ya, Penyakit penyertanya apa aja? itu tadi diabetes misalnya, Waduh, hipertensi diabetes, misalnya ya. hipertensi. Jadi kalau dia datang biasanya atau setidaknya mereka sudah tahu ada itu, ya per 3 bulan biasanya kita evaluasi. Oke. Ya, jadi kita cek namanya urium kreatinin. Urium Mengetahui kreatinin. fungsi. Itu bisa ngecek khusus di situ aja urium kreatinin itu di lab boleh seperti itu dok? Bisa ya. Atau harus medical check up keseluruhan? Ya, mereka kan datang ke rumah sakit untuk mereka-mereka yang sudah dengan diabetes. Oh, jadi udah ada. Biasanya kita akan Dilampirkan juga ya Iya. hasil tesnya itunya ya. kita biasanya Oke. akan cek fungsi ginjalnya untuk mengetahui, karena kadang mereka-mereka ini justru datang sudah dengan gangguan ginjal. Karena ada beberapa yang tanpa keluhan bisa dibilang, ini nggak ada dok kencing manis selama ini, saya ini nggak ada hipertensi misalnya selama ini. Nah itu tahu-taunya tapi datang sudah dengan komplikasi. Makanya yang belum terjadi ya sebaiknya kita evaluasi. Memitigasi resiko lah dok ya. Ya, setidaknya kalau sudah dapat hasilnya kan, oh ini memang sudah ada komplikasi ke ginjal, oh ini belum ada komplikasi. Sehingga pengobatan yang mungkin pengobatan yang harusnya bisa kita kita bisa berikan ke pasien-pasien diabetes, kalau sudah ada gangguan ginjal kan mungkin ada obat-obat tertentu sudah tidak bisa kita berikan lagi karena sudah ada gangguan ginjal. Dari situ kan bisa kita lihat dari hasil pemeriksaannya. Iya. Artinya untuk usia-usia mungkin 25 atau 30 tahun ke atas tuh memang udah saatnya medical check up ya. Kalau di usia kita ya setahun sekali kalau mau check up. Check up ya, setahun sekali. Kalau lebih bagus ya. Iya. Ya namanya suatu badan kita ini kan seperti mesin lah ya. Harus di servis. Ya, jadi kita harus dicek. Tahu jadinya ya. Kalau di atas 40 ya kalau sudah ada kesempatan untuk medical check up, saya kira ya bukan hanya ginjal saja, yang lain juga bisa dicek. Tapi artinya untuk mengetahui fungsi ginjal ini salah satu pemeriksaan yang saya bilang tadi, urium kreatinin. Oke, baik dokter. Nah, sekarang kapan jadwal konsultasi sama dokter Ari di Rumah Sakit Air Bunda nih? Biar yang nonton bisa tahu jadwal dokter Ari kapan aja dok. Ya, jadi kalau mau ketemu saya itu di setiap hari. Setiap hari? Senin sampai hari Sabtu. Sampai Sabtu dok ya? Iya, Senin sampai Sabtu jam 10. 10 pagi? 10 pagi. Sampai jam berapa dok itu? Ya, selesai sampai jam 3. Jam 2, jam 3 selesai semuanya pasien. Ada yang malam dok? Ada, saya juga ada jadwal malam, ya terutama di hari Selasa dengan Jumat. Oke, Selasa Jumat malam, Senin sampai Sabtunya pagi. Nah, buat Bapak Ibu yang mau konsultasi terkait kesehatan penyakit dalam khususnya ginjal atau apapun ya penyakit dalam, itu bisa ke dokter Ari juga. Karena sebelumnya sudah sama dokter Hari. Jadi kalau misalnya belum dapat jadwal sama dokter Ari, bisa ke dokter Ari. Nomor telepon untuk mengatur jadwal konsultasi atau kunjungan visit ada di bawah. Jadi langsung WhatsApp aja. Dokter Ari, terakhir sebelum closing, pesan buat warga Lubuk Linggau. Oke. Jagalah ginjal Anda. Atur pola makan yang bagus, istirahat yang cukup, dan jangan lupa cairan yang cukup. Nah, terima kasih Dokter Ari atas waktunya. Baik, Bapak Ibu warga Lubuk Linggau, terima kasih sudah membersamai kami sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk share video ini dan juga komen di kolom komentar jika ada penyakit lain yang Bapak Ibu pengen kita bahas di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.